Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk pertanyaan kali ini yaitu bagaimana hukum memalsukan dokumen seperti halnya akte pernikahan, akte cerai dan dokumen-dokumen lain ya, karena belum sah berpisah dengan saya namun kok sudah bisa nikah lagi ya, berarti itu kan memalsukan dokumen. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Oke, pertanyaannya ini bagus sekali. Untuk pertanyaan tersebut, bagaimana konsekuensi hukumnya? Jadi konsekuensi hukumnya nanti bisa terjerat undang-undang kitab undang-undang hukum pidana bisa, ataupun mendapatkan sanksi dari undang-undang administrasi kependudukan jika yang dipalsukan itu dokumen-dokumen dari akte-akte kependudukan, misalnya KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, hingga buku pernikahan. Itu kan termasuk dalam dokumen hasil dari administrasi kependudukan, itu nanti juga bisa masuk. Oke, untuk dokumen pidananya, untuk pasal pidananya ini bisa terjerat pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengenai pemalsuan surat sehingga menimbulkan kerugian orang lain ya, karena pemalsuan surat dapat dipidana penjara 6 tahun, itu pasal 263 KUHP. Sedangkan untuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, di situ juga mengatur mengenai sanksi dari pemalsuan dokumen-dokumen kependudukan, misalnya KTP, buku nikah dan lain sebagainya, yaitu setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi melakukan manipulasi ya, calo atau dan lain sebagainya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 75 juta rupiah. Ini di pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sedangkan untuk setiap pejabat, misalnya Anda menggunakan calo dari pejabat kecamatan atau lain sebagainya ya, yang intinya memiliki kewenangan atau kekuasaan, setiap pejabat, petugas atau desa, kelurahan, kecamatan, UPTD, instansi pelaksana ya, yang memfasilitasi biaya ya kepada penduduk pengurusan penerbitan dokumen kependudukan ya, misalnya menggunakan jalur belakang, jalur orang kecamatan, orang dalam dan lain sebagainya, itu kena pasal ini ya, yaitu pasal 95B Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang hukumannya 6 tahun dan dendanya 75 juta. Dan apabila itu dilakukan oleh badan hukum, dendanya 1 miliar ya, dan hukumannya 10 tahun. Jadi itu tadi mengenai konsekuensi hukumnya jika memalsukan surat dan memalsukan dokumen dari kependudukan, dokumen-dokumen kependudukan ya. Kenapa kok sudah bisa menikah padahal saya dan dia belum bercerai? Berarti akte cerainya palsu, kemungkinan besar seperti itu ya. Untuk pernikahannya bisa dibatalkan karena ada unsur itikat buruknya, dan syarat-syarat sebuah pernikahan juga tidak terpenuhi, jadi itu nanti bisa dibatalkan demi hukum ya, seperti itu. Dianggap tidak ada yang namanya pernikahan tersebut. Oke, itu tadi konsekuensi hukumnya. Bisa kena pasal KUHP, bisa juga kena pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan banyak lagi junto-juntonya, bisa nanti dilarikan kemanapun. Oke, jadi buat yang ingin memalsukan surat, baik pelakunya ataupun orang yang memfasilitasi, maka silahkan difikirkan baik-baik. Saya pikir itu cukup ya. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.